Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang saya sayangi teman seperjuangan Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga dan tak lupa teman-teman semuanya. Nah, di sini saya Nindana Zulfa, mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, akan menjelaskan kepada kalian semua tentang resensi buku Filsafat Ilmu yang berjudul Filsafat Ilmu karya Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Baik teman-teman, kita lanjutkan di layar ini. Tentu kalian semua sudah memahami bahwasannya yang perlu dilakukan pertama kali ketika meresensi sebuah buku adalah identitas dari buku tersebut. Nah, judul buku ini adalah buku Filsafat Ilmu. Filsafat dan ilmu, dua kata yang tentunya berbeda akan tetapi saling terikat, baik substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu itu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu itu memperkuat keberadaan filsafat. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Amsal Bakhtiar, terbit pada tahun 2004. Nah, ini yang saya tulis tahun 2017 adalah buku yang saya pegang ini. Terbit pada tahun 2017 dan merupakan cetakan ke-15. Penerbitnya adalah Raja Wali Pers dan jumlah halamannya adalah 266. Di sini, Dr. Amsal Bakhtiar memiliki sebuah tujuan mengapa buku ini disusun. Jadi, beliau berharap bahwasanya buku ini mampu mendorong dan membantu sivitas akademika dalam mencari informasi yang relevan dan aktual. Mengapa demikian? Karena beliau ingin buku ini dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Selain itu, buku ini juga diharapkan berguna bagi kaum awam untuk menyelami dan memperluas wawasan tentang hakikat ilmu, hakikat filsafat. Selanjutnya, pada bab 2 menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu. Baik itu pada zaman Yunani, zaman Islam, zaman Renaissance dan modern, zaman kontemporer, semuanya dijelaskan pada bab 2 ini. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam. Nah, saat itu ilmu dimulai. Selanjutnya yakni bab 2. Di sini membahas tentang sejarah perkembangan ilmu. Baik itu Yunani, masa Islam, masa Renaissance, modern, kontemporer, semuanya dibahas pada bab 2. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, akan tetapi saya ingin menyinggung sedikit tentang perkembangan ilmu pada zaman Islam. Nah, perkembangannya itu dimulai sejak peristiwa Fitnah Al-Kubro dan mencapai puncak pada zaman pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Namun, kejayaan Islam itu berakhir dan runtuh dikarenakan diterimanya faham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis. Sementara, jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Selanjutnya, adanya persepsi yang salah dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. Pada bab 3, membahas tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Nah, di sini saya menemukan bahwasanya sumber pengetahuan itu meliputi empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Nah, secara teori, hakikat pengetahuan itu dapat diperoleh melalui dua pandangan, yakni pandangan realisme dan pandangan idealisme. Menurut pandangan realisme, gambaran dari diri yang sebenarnya ada di alam nyata. Artinya, pengetahuan itu dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan. Nah, sementara ajaran idealisme menegaskan bahwa pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses mental yang bersifat subjektif. Kemudian teori dalam ukuran kebenaran itu ada 3 menurut pada bab 3 ini.
yakni teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Selanjutnya, pada bab 4 itu menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu. Pada bab 4 ini, dasar-dasar ilmu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tentu sudah tidak asing bagi kita tentang 3 hal tersebut. Yang pertama yakni ontologi. Ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat yang ada, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua yakni epistemologi, yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang terakhir yakni aksiologi. Di sini aksiologi memiliki banyak definisi. Salah satunya yakni tindakan moral, aesthetic expression ataupun ekspresi keindahan, dan socio-political life ataupun kehidupan sosial politik. Selanjutnya pada bab 5 dijelaskan tentang sarana ilmiah. Nah, di sini meliputi bahasa, matematika, statistika, dan logika. Mengapa pembahasan sarana ilmiah ini ada dalam buku ini? Nah, jadi pembahasan ini dianggap penting dan diharapkan mahasiswa nanti mampu lebih kreatif dan inovatif dalam berpikir sesuai dengan aturan-aturan ilmiah, mampu memberikan spirit bagi moral yang terkandung pada setiap ilmu, baik ontologi, epistemologi maupun aksiologi, dan yang terakhir, mampu menyadari bahwa ilmu yang diperoleh itu belum cukup, sehingga dia akan lebih semangat untuk mencari ilmu-ilmu yang lain. Oke teman-teman, yang terakhir ataupun bab 6, ini menjelaskan tentang tantangan dan masa depan ilmu, di mana di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan, dan yang kedua yakni agama, ilmu, dan masa depan manusia. Nah, teman-teman semuanya, jadi gimana penjelasan saya? Apakah bisa dipahami? Jadi, intinya filsafat ilmu itu memberikan wawasan yang lebih luas bagi penuntut ilmu untuk melihat sesuatu itu tidak hanya dari jendela ilmu tersebut, akan tetapi ada banyak jendela-jendela lain jika kita itu mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu tidak boleh ada arogansi dalam sebuah disiplin ilmu. Mengapa? Karena arogansi adalah pertanda bahwa dia itu tidak kreatif lagi dan cepat merasa puas dalam mengkaji suatu hal. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui dalam meresensi buku yakni kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Nah, di sini saya menemukan kelebihan dan kekurangan dari penulis. Yang pertama yakni kelebihan. Di sini Profesor Dr. Amsal Bakhtiar mampu mengemas, menulis buku ini dengan sangat rapi, sangat runtut, dan sangat baik, sehingga memudahkan saya sebagai pembaca itu sangat cepat dalam memahami. Dan tentunya bagi orang awam yang non-akademis juga mampu memahami ini dengan sangat baik. Akan tetapi ada kekurangan dari penulisan buku ini. Saya menemukan beberapa kesalahan penulisan menurut EYD. Di halaman 94 ada sebuah tulisan kopi. Kopi tersebut yang aslinya mungkin ingin ditulis dengan COPY dan harus ditulis miring, tapi ditulis dengan kopi dan ditulis tidak miring. Serta kurangnya ataupun lebih tepatnya tidak ada gambar dalam buku ini, sehingga membosankan ketika kita membacanya terlalu lama. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.